Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan pelajaran sekolah sahabat tentang Nabi yang gelisah. Dan ini kita sudah sampai pada penghujung pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis dan Jumat. Dan kita mendapatkan subjudul terkait dengan akhir daripada perjalanan Yunus ini dengan subjudulnya Jalan Dua Arah, ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat malam Pendeta Napu dan Pendeta Tommy. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat malam. Selamat malam. Baik, kita awali dengan doa. Kita minta kesediaan Pendeta Tommy untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Bapa Tuhan kami yang pengasih dan penyayang, Allah kami yang baik, Allah yang sudah peliharakan kami hingga pada saat ini. Dan kami pun bersyukur berterima kasih oleh karena kesempatan kembali kami boleh belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Dan sebelum kami membahasnya, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga memberikan pengertian penerangan yang benar, dan akhirnya kami boleh mempraktekannya dan menjadi umat-umat Tuhan yang betul-betul mendapatkan istirahat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, janji pasti bagi kami, ampun dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk doanya. Baiklah, kita melihat sepintas pelajaran sekolah sahabat kita yang mengambil sebuah kisah perjalanan dari seorang nabi yang gelisah, sesuai dengan judul kita, ya. Nabi yang gelisah yaitu Yunus, dan di akhir perjalanannya nampaknya Tuhan memberikan kesempatan dia untuk mengalami pertobatan. Dan tentunya mengapa ada kitab Nabi Yunus, berarti Yunus bersedia kebodohannya diceritakan, ya, untuk menjadi pelajaran buat kita. Nah, itu sebabnya kita lihat bahwa ini mewakili kita, ya, yang mengambil arah yang berbeda dengan Tuhan. Sebabnya mungkin judulnya adalah Jalan Dua Arah, ya. Baik, kita berikan kesempatan pada Pendeta Tommy, ya. Bagaimana kalau kita dihadapkan, ya, kepada satu kesempatan di mana kita tahu apa yang Tuhan harus lakukan, ya, apa yang Tuhan harusnya kita lakukan sesuai petunjuk Tuhan, kita tahu, ya, tapi kita tidak mau atau enggan melakukannya, ya. Atau demikian juga mungkin ada pengalaman saudara kita yang mungkin dia sudah tahu sebenarnya, kita arahkan dan dia iyakan, tapi dia tidak mau lakukan. Gimana? Mungkin untuk lebih jelasnya bagaimana mengatasi situasi seperti itu. Ya, memang itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Apalagi hal-hal yang sudah kita ketahui, lalu kemudian yang kita ketahui itu ada hal yang mengerikan bagi kita, bisa mengancam, maka jalan yang akan ditempuh itu pasti tidak mau ke situ. Iya. Ya kan? Pasti tidak ada yang mau. Bagaimana? Betul, tapi kalau misalkan jalan itu yang kita ketahui, wah di sana itu ada apa? Ada kesukaan, ada di sana apa? Susu dan madu. Pasti akan tempuh jalan itu. Nah itu kan. Nah jadi inilah yang Tuhan berikan kepada siapa? Kepada Yunus. Jalan itu yang tadinya disuruh ke sana, arahnya berbeda. Nah, jadi dia menuju arah yang lain, namun akhirnya Allah luruskan kembali kepada jalan yang dia kehendaki. Nah, disinilah masalah akhirnya terjadi kepada siapa? Kepada Yunus. Ya, dan justru kota Niniwe, arah yang harusnya dia tuju sana itu bukan lagi jadi masalah. Jadi artinya yang sekarang bermasalah adalah Yunusnya, bukan siapa? Bukan kota Niniwe dan penduduknya di sana. Terbalik jadi, ya? Disitulah yang terjadi. Nah, jadi yang terjadi adalah dalam kehidupan kita kadang-kadang begitu. Ya. Bukan masalahnya bukan pada apa yang terjadi di sana, tetapi masalahnya terjadi dalam diri kita. Sebelum kita Sebelum kita melakukan, kita sudah punya pemikiran yang salah dulu. Contoh, ya contohnya kadang-kadang kita berpikir selalu, aduh, kalau saya pergi ke si ini,
pasti dia nggak akan terima saya karena dia itu benci sama saya. Kan sering gitu. Saya mau berdoa ke sana, tetapi orang ini sangat benci sama saya. Nah, akhirnya kita apa? Enggan untuk ke sana. Tetapi pada saat kita ke sana, ya, begitu kita ketuk pintunya, wah ramahnya, dengan apa dia terima kita, kemudian dia sambut kita, berbeda dengan apa? Pandangan kita sebelumnya. Iya. Dan itulah yang terjadi kepada siapa? Kepada Yunus. Arah yang tadinya dia berpikir bahwa wah ini tidak benar, Tuhan ini bikin tidak benar nih. Ya, yang bermasalah itu sebenarnya bukan Ninewenya, justru sekarang yang bermasalah apa? Yunus. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Ya, sepertinya tanda sekali Pendeta Tommy ini seperti seolah-olah seperti mengalami ya. Dan memang ini adalah sebuah pelajaran tentu buat kita ya. Sebelum menjadi pelajaran buat orang lain, buat kita tentu. Inilah cerita Yunus ya. Baik, sebelumnya saya bagikan pertanyaan buat Pendeta Napu, saya akan baca beberapa ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh penulis Sekolah Sahabat, yaitu dari buku Yudas ya. Saya suka agak enggan membuka Yudas ini karena namanya adalah nama yang sama dengan yang mengkhianati Yesus ya. Tapi ini beda orang ya. Ayat yang ke-21 ya, ayat 21. Peliharalah, ini 21 memang karena ada satu pasal ya. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Wah, ini kalimat-kalimatnya kalimat apa ya, banyak hiasan ya. Menarik sekali. Retorik ya. Dan ini dibagikan oleh penulis Sekolah Sahabat untuk membandingkan ya dengan cerita Yunus tadi. Mungkin Pendeta Napu boleh bagikan di mana cerita ini menjadi sebuah persamaan atau menjadi teguran kepada Yunus, demikian juga tentu kepada kita yang merupakan ya, kemiripan dengan setiap pribadi dalam cerita Alkitab ini ya. Silakan, Pendeta Napu. Oke. Terima kasih Pendeta Cucu. Kalau di ayat 21 ini kan sesuatu nasihat yang begitu indah bagi setiap orang yang mengakui bahwa mereka ini adalah umat Tuhan. Memang keselamatan itu adalah milik orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Selain itu juga tentu ada orang-orang yang tidak percaya. Ya kan? Ya. Yunus diberitakan atau diperintahkan oleh Tuhan ini menceritakan tentang rahmat Tuhan, keselamatan Tuhan ke kota Niniwe. Kenapa? Karena Tuhan itu mencintai kota Niniwe sekalipun mereka tidak kenal Tuhan. Nah, supaya mereka kenal Tuhan, harus ada toolsnya, alatnya, perantaranya. Ya. Jadi Yunuslah yang dipanggil. Nah, aplikatif bagi kita, kalau di situ disebutkan diangkat merampas mereka dari api. Apa artinya ini merampas mereka dari api? Jadi kita kan mengenal ada kehidupan kekal dan kehidupan yang tidak kekal. Ada sorga dengan ada neraka. Jadi setiap orang yang melakukan pelanggaran dosa itu, kalau mereka tidak mengalami pertobatan, maka akhir hidup mereka sudah tentunya berada di lingkaran kehidupan yang tidak kekal, yaitu api neraka. Iya. Nah, bagaimana merampas mereka? Caranya adalah kita harus menjangkau mereka.
Ya. datang kepada mereka, menceritakan, mungkin itu barangkali sesuatu yang kita tidak sukai, sebagaimana Yunus. Ya. Yunus kan sudah tahu bahwa itu orang apa, di sana orang jahat. Nah, kadang-kala kita mau pergi ke sana pun, aduh dia begitu jahat, bagaimana caranya, kan begitu. Tuhan bagaimana caranya? Jadi kadang-kala kita juga, aduh kita memberikan sebuah alasan. Tapi bagaimana caranya? Kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, saya yakin Tuhan itu berada di pihak kita dan berada di samping kita. Amin. Sekalipun Yunus itu lari, ya tadi pendeta Tommy katakan dia lari dengan caranya sendiri, teman katakan kembali kepada awalnya, ya jalan semula, ya. Nah kadang-kala kita pun begitu, ya terkadang-kala kita merasa ragu pimpinan Tuhan, sebagaimana Yunus meragukan pimpinan Tuhan, dia lari. Ya. Nah jadi pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi sambil kita menanti kehidupan kekal yang Tuhan berikan, mari kita juga melakukan apa? Penginjilan. Ya. Baik. Terima kasih pendeta. Pendeta Cucu, saya ada tambahan. Ya. Sini peliharalah dirimu. Ya. Ya, ini pelihara diri kita itu bukan seperti dunia yang lakukan, kita mungkin beli skincare, kemudian kita pakai rambut yang kemudian di blonde, kemudian pakai make up yang bagus, baju yang bagus. Itu pelihara juga, itu kan pelihara diri kan? Pelihara itu. Tapi bukan itu. Jadi ini bukan secara fisik dalam arti kata luar. Pelihara dirimu itu demikian dalam kasih Allah. Berarti apa ini? Masalah rohani, masalah apa? Karakter, tabiat, ya. Sementara kita apa? Sementara kita ini menantikan rahmat Tuhan. Itu dia. Jadi memelihara, caranya bagaimana sekarang? Jadi satu pertanyaan bagi kita, caranya memelihara diri itu bagaimana? Nah, ada banyak cara dalam memelihara diri. Kalau secara fisik kita dalam memelihara diri, harus kita makan makanan yang sehat, kan? Harus berolahraga, minum minuman yang benar, yang baik, berapa ada olahraga dan lain-lain. Begitu juga dengan cara memelihara diri kita di dalam tabiat dan apa? Tabiat dan karakter kita, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi itu memelihara diri itu secara apa? Yang Tuhan inginkan, yang di Yudas nyatakan dalam firman-Nya itu. Satu tadi ya. Jadi apakah memelihara diri itu hanya cukup berolahraga dengan menghias diri? Ya tentu banyak. Tentunya tidak kan begitu ya pendeta ya. Iya. Banyak. Untuk memelihara iman itu kan kita harus bekerja menjangkau orang supaya iman kita bertumbuh. Sebab kalau kita diam-diam saja pasti tidak akan bertumbuh karena kita hanya berada di tempat. Ya. Begitu. Bahkan mungkin ayat ini tajam sekali ya. Ya. Karena ada kata merampas ini ya. Tapi kan kata merampas itu biasa digunakan untuk hal yang sedikit negatif lah ya. Kedengarannya ekstrim. merampas. Tapi ini merampas itu untuk tujuan baik rupanya ya. Ayat itu kan merampas orang dari lingkaran kejahatan lah kira-kira gitu ya. Jadi ini ayat buat saya ini kata-kata yang cukup menarik untuk yang jarang digunakan ya, sebagai sesuatu kata yang digunakan untuk kebaikan. Tapi itu rupanya yang kita bisa dan harus lakukan pada orang-orang yang sudah mungkin terjerembab ke dalam lumpur dosa, maka kita harus dengan sekuat tenaga ya merampasnya. Betul. Ya kalau misalkan orang mau, artinya kalau orang misalkan mau kena api kemudian kita biarkan, kita harus rampas itu, tarik langsung. Seperti itulah mungkin merampas. Jadi kita sudah tahu dia sudah mau sudah mau api, masa kita katanya. Ini darurat. Ini kalau seperti itulah kejadian yang perlu kita lakukan. Iya. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan tema besar kita sepanjang triwulan ini kan memang istirahat. Ini kaitannya di mana nih pendeta Tommy? Ini cerita tentang Yunus. Ini kaitannya dengan istirahat itu apa ya? Silakan. Ya, jadi artinya ini adalah
nabi yang betul-betul karena dipanggil harusnya kan senang. Ya kan, dipanggil oleh Allah, bayangkan jadi pegawai Allah, senang. Tapi rupanya pekerjaannya yang disuruh kepada Ninawi ini menjadi apa? Justru jadi gelisah, jadi takut, jadi enggak ada lagi kedamaian, enggak ada lagi dia punya ketenangan lagi, istirahat itu enggak ada lagi. Mungkin dia stres juga, sehingga akhirnya dia melarikan diri. Nah, melarikan diri itu bukan berarti kemudian dia tambah tambah tenang, sebaliknya tambah semakin kacau. Semua orang terkena imbas, kalau saya katakan ya, kena imbasnya oleh karena dia lari dari Tuhan itu, ya, sehingga haruslah dia kembali. Jadi dengan pertobatannya itu, ya, kemudian dia mulai pelihara dirinya lagi. Oh, saya sudah salah. Kemudian dia mulai kembali, kemudian arahnya sudah betul, dan kemudian dia pergilah. Dan disitulah dia kemudian merasakan pimpinan Tuhan, namun kembali lagi belum dapatkan dia ketenangan. Masih ada kegelisahan karena kejadian-kejadian yang kejadian yang diharapkan itu tidak terjadi. Dan disitulah memang arahnya itu bagus. Saya pikir begitu, Pretom, ya, bahwa ketika kita berbalik arah, itu arahnya dulu lah sudah minimal berbalik arah itu arahnya dulu yang benar. Sebenarnya belum benar betul, belum betul. Ini tapi butuh proses. Dan demikian juga cerita ini ya, butuh proses sehingga dia benar-benar bisa mendapatkan istirahat yang datangnya dari Tuhan. Ya. Baik, kita lihat ada sedikit kutipan yang menarik buat saya dari tulisan Roh Nubuat ya, pada hari Jumat itu, bahwa ribuan orang dapat dicapai ya, dengan cara yang paling sederhana dan bersahaja. Orang yang paling pandai, orang yang dipandang dunia sebagai lelaki dan perempuan yang bertalenta, seringkali disegarkan oleh kata-kata sederhana dari orang yang mengasihi Allah dan yang dapat berbicara tentang kasih itu dengan biasa, seperti yang dunia berbicara dengan perkara-perkara yang menarik perhatiannya. Ya mungkin ada banyak cara ya, ada banyak cara. Nah, ini cara, tapi rupanya nggak harus jago-jago banget gitu ya. Bisa saja dengan cara yang sederhana. Dan ada orang-orang yang seperti itu ya. Sudah banyak orang menginjil sama personil figur yang sangat luar biasa ya, orang hebat. Tapi dia ditobatkan oleh orang yang tidak dianggap oleh pelayan Tuhan yang lainnya. Orang sederhana sekali, dia hanya mengucapkan apa yang dia tahu. Kalimat-kalimat atau ayat-ayat sederhana yang disampaikan. Baik, jadi itulah yang Tuhan juga mau gunakan setiap kesempatan untuk bisa membawa setiap jiwa mengenal atau kembali kepada Tuhan, berbalik arah. Untuk menutupnya, mari kita berikan kesempatan buat Pendeta Napu dan Pendeta Tommy untuk menyampaikan closing statement, mengakhiri akan pelajaran sahabat kita sepanjang pekan ini. Ya, Pendeta, selamat, silakan. Ya, kita bersyukur karena kita mempunyai satu pelajaran yang sangat menarik pada minggu ini ya. Dari hal Yunus. Sekalipun Yunus ini bertentangan dengan cara Tuhan, tapi Tuhan masih tetap mengasihinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Dan bahkan Tuhan memberikan pelajaran baginya, suatu pelajaran yang baik sekali. Yang walaupun terkadang kala pelajaran itu Yunus tidak menyukainya, ya. Nah, kadangkala hidup kita pun kadangkala seperti begitu. Tuhan memberikan pelajaran yang baik, tapi kadangkala kita juga tidak mau menerimanya itu. Tapi Tuhan tetap memelihara Yunus dan Tuhan juga akan tetap memelihara kita. Jadi jangan khawatir, jangan pernah ragu dalam hidup kita bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Kemana saja kita pergi bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau kita inginkan kehidupan kita ada istirahat, tidak gelisah. Dan bila mana Tuhan sudah memanggil kita, maka Tuhan yang paling inginkan adalah bahwa kita itu mendapatkan ketenangan. Percaya saja
ikuti saja, turuti saja, jangan lari, ya, jangan balik arah berlawanan dengan Allah, tetapi ikuti jalan Tuhan, maka pasti terjadi istirahat dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk dua narasumber kita malam hari ini, Pendeta Napu, Pendeta Mas Eni, di mana kita boleh melihat perjalanan seorang nabi yang gelisah dan pada akhirnya Tuhan tuntun untuk mendapatkan istirahat yang sejati. Ya, kita akan sambung tentunya dengan pelajaran yang berikut, sahabat terakhir, sahabat 13 atau pekan terakhir ya. Dan kita akan tutup untuk malam hari ini dengan doa. Kita minta kesediaan Pendeta Napu untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena pelajaran yang begitu baik dari hal kehidupan Yunus, dan juga yang merupakan simbol dari kehidupan kami sebagai umat Tuhan di akhir zaman. Kasih karunia-Mu Tuhan, biarlah berlimpah untuk kehidupan kami dan menuntun hidup kami, untuk boleh tetap setia bersandar sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan ajarilah hidup kami untuk bisa menurut semua dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Memimpin dan memberkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Pemirsa sekalian, kiranya Tuhan berkati dengan pekabaran, diskusi, pembahasan sekolah sahabat pada malam hari ini. Sampai jumpa pada hari Minggu akan datang untuk pelajaran pekan terakhir untuk sepanjang triwulan ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam.